Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah kembali setelah sekian lama kita tidak duduk di majelis Ahad pagi. Alhamdulillah kita bisa mengkaji kembali kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk kepada hadis yang ke-36. Al-haditsus sadis wal salasun. Hadis yang ke-36. Ada yang megang? Ada yang megang ini enggak? Kitabnya? Enggak ada ya. Hadis yang ke-36 an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirat wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa majtama'a qaum fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man abta bihi amaluhu lam yusra bihi nasabahu. Rawahu Muslim. Kita masuk kepada hadis yang ke-36. Hadis adalah hadis yang sangat agung sebab begitu banyak memuat kaidah-kaidah dalam syariat ini. Dan dengan sebab hadis ini juga banyak ulama yang ketika meneliti kemudian mensyarahkan hadis ini, dan dalam hadis ini mengandung apa? Banyak sekali fawaid atau faidah, kemudian banyak memunculkan kaidah baik itu dalam akidah maupun dalam muamalah maupun dalam ibadah. Dan ketahuilah bahwasanya ada salah satu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan yang singkat tapi dia mengandung banyak makna dan banyak memuat kaidah-kaidah dalam agama ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa ay wasa'a ay faraja. Man naffasa ay wasa'a, melapangkan. Man menunjukkan siapa saja yang sifatnya umum. Siapapun dia, nafasa ay wasa'a, dia melapangkan. Dalam syarah yang lain dikatakan faraja
Dan sini ada bedanya. Ya. Kalau nafasa maknanya wasa'a, melapangkan, maka dia hanya sebatas membantu saja. Misalnya dalam hutang piutang misalnya, ya, atau dalam kehidupan saja, maka dia hanya menutupi saja. Maka nanti ada kaidah, salah satunya al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu tergantung dengan apa? Amalnya. Nanti kita sebutkan dalam masalah itu. Sedangkan faraja maknanya lebih lagi dibandingkan dengan wasa'a tadi. Kalau misalnya ada yang punya hutang, kemudian tagihan bulanan, dia hanya bantu pada bulan itu saja, itu wasa'a, melapangkan. Tapi kalau maknanya faraja, maka dia lunasi hutang itu. Maka tentunya balasan dari Allah Subhanahu wa taala pun apa? Akan beda nanti. Maka maknanya bisa dua. Walaupun segi bahasanya maknanya sama-sama apa? Melapangkan. Ya. Man nafasa an mu'minin, siapa saja yang melapangkan dari mukmin. Apa yang dilapangkan? Kurbatan. Ay ma yuqrabul insan wa yaghtammu minhu wa yatadayiqu minhu. Kurbatan, suatu kesulitan. Sesuatu yang menyusahkan. Wa yaghtammu, sesuatu yang sangat menyedihkan. Wa yatadayiqu, dan sesuatu yang sangat menyempitkan. Maka siapa saja yang melapangkan kaum mukmin, baik itu kesusahannya, kesedihannya, maupun kesempitannya, dikatakan wa hadha yushkilu kullu qurbah sawa'un fil badani aw fil mal. Maka ini mencakup semua bentuk kesulitan, semua bentuk kesedihan, semua bentuk kesempitan, baik yang ada hubungan dengan al-mal maupun dalam bentuk al-badan, anggota tubuh kita. Maka nanti ulama melapangkan, meluaskan, bukan hanya melapangkan dalam masalah uang saja atau dalam masalah benda saja, tapi melapangkan salah satu dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Maka janji Allah Subhanahu wa taala ini sebagai jawaban dari man tadi. Ini sebagai jawab man. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafasallahu anhu. Niscaya Allah akan lapangkan dia. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan semata-mata hanya hasil idenya Nabi atau hanya ijtihadnya Nabi, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib apa kita? Kita tasdik. Kita meyakini bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang hak. Ketika Nabi mengucapkan bahwasanya Allah akan melapangkan
maka wajib bagi kita meyakini Allah akan melapangkan kita ketika kita membantu sesama kaum mukmin, baik dia kesulitan dalam masalah duniawi ataupun dalam masalah ukhrawi. Ini kita mesti yakini. Bahkan dalam salah satu kisah ini menunjukkan kehebatan keimanan sahabat, salah satu sahabat, ana lupa namanya. Ketika Nabi SAW sedang muamalah dengan Yahudi, Nabi membeli, kalau tidak salah, onta. Dan tidak ada satupun saksi yang menyaksikan akad ini, akad jual beli ini. Lalu Yahudi menuduh Nabi SAW. Apa yang tuduhkan? Bahwasanya Nabi belum melunasi onta ini. Dan Nabi mengatakan dia sudah kasih uangnya. Tapi Yahudi terus membantahnya. Tidak ada satupun saksi. Lalu datang sahabat. Ketika ditanya masalah apa, dikatakan bahwasanya Muhammad belum ngasih uangnya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan sudah kasih. Maka dia menyatakan, aku sebagai saksinya. Maka Yahudi diam. Ketika Nabi SAW tanya kepada sahabat, kenapa engkau meyakini bahwasanya aku telah ngasih uang? Apa jawabannya yang sangat menyentuh hati? Bahwasanya apa yang datang dari lisan Nabi SAW adalah satu yang hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam masalah Isra, Mi'rajnya Nabi ke langit, dia meyakini itu, apalagi dalam masalah ini. Ini menunjukkan bahwasanya wajib kita meyakini ketika kita melapangkan kesempitan kaum mukmin, maka Allah akan lapangkan kita nanti. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan lapangkan kesusahan, kesempitan nanti di hari kiamat. Ketahuilah bahwasanya kesempitan di dunia, kesedihan di dunia, kesusahan di dunia itu tidak sama dengan kesempitan nanti di akhirat nanti. Kaum muslimin, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lanjutkan dulu, nanti kita penjelasannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yassara ala mu'sir." Siapa saja yang memudahkan bagi yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau kita teliti, kalau yang ke satu dia melapangkan, maka balasannya Allah akan melapangkan kesusahan dia di hari kiamat nanti. Tapi kata Nabi SAW, siapa saja yang memudahkan bagi yang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan dia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ada dua balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke satu melapangkan, yang kedua memudahkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Man sarahu ayyunajjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah falyanzul mu'siran aw yad'a anhu." Siapa saja yang ingin Allah selamatkan, siapa saja yang ingin Allah selamatkan min kurabi yaumil qiyamah, ketika mendapatkan
kesusahan di hari kiamat. Sekali lagi, kurab di sini maknanya kesedihan, keletihan, kesempitan, gundah gulana dan banyak lagi macamnya. Dan tentunya lain dengan dunia. Bagaimana ketika manusia ketika tegak mereka di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kata Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nazar, mereka tunaikan nazar. Termasuk Allah akan melapangkan kesulitan, kesedihan, kesempitan di akhirat nanti. Salah satunya jalan adalah dengan menunaikan nazar. Namun jangan dibiasakan nazar itu, sebab itu salah satu sebagian ulama mengatakan salah satu bentuk bakhilnya manusia di dunia. Ya. Banyak manusia yang tidak sedekah kalau dia enggak nazar. Dia ngasih sedekah kalau dia ada nazar. Yufuna bin nazar, dan mereka melaksanakan nazar. Wa yakhafuna yauman, dan mereka takut. Tentunya takut di sini tidak sama dengan takutnya ketika di akhirat nanti. Tentunya kaum mukmin dia semestinya takutnya di dunia sama ketika takutnya di akhirat nanti. Wa yakhafuna yauman, dan dia takut yauman, pada hari itu dimasukkan pada padang mahsyar, kana syarruhu mustatira, yang dikatakan yang penuh dengan penderitaan. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika matahari itu didekatkan, maka manusia akan mendapatkan keringat mereka ini sesuai dengan amalnya. Kemudian di manusia mereka sangat haus. Kemudian manusia sangat ketakutan dengan menunggu waktu yang sangat lama. Menunggu menunggu nama mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibagikan kitab. Maka ketika dibagikan kitab, maka reaksi manusia ini bermacam-macam dia. Bagi yang mereka banyak dosanya, fatalal mujrimina mustiqina mimma fi, dia akan sangat ketakutan dengan kitab wa wudi'al kitab, dengan kitab yang diletakkan di hadapannya.
Kitab diletakkan di hadapannya, musfiqina mimma fi. Dia sudah ketakutan. Ini belum dibuka. Kenapa? Sebab dia tahu apa yang telah dia lakukan waktu hidup di dunia. Kalau di dunia, maka dia melupakan, banyak yang dia lupakan apa yang telah dia lakukan. Hatta kita kadang lupa apa yang telah kita lakukan, suatu yang aib, suatu yang jelek, suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, kadang kita lupa apa yang kita lakukan. Maka nanti di akhirat nanti, ketika manusia tegak di padang mahsyar nanti, semua ikat manusia apa yang telah dilakukan, hatta suatu yang maksiat yang kecil. Maka dikatakan mustiqina mimma fih, sebab mereka ketakutan dengan apa yang ada di dalamnya. Maka dikatakan oleh manusia, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak meninggalkan satu pun dosa, satu pun catatan. Jangankan maksiat yang sangat besar, yang kecil aja ditulis. Maka inilah dikatakan apa? Suatu bentuk kesulitan, suatu bentuk kesedihan yang sangat. Dan tidak ada satupun manusia yang akan membantu. Kenapa? Sebab masing-masing apa? Nafsi. Ya. Maka dikatakan inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sebab kami takut kepada siapa? Rabb kami, di mana pada waktu itu manusia apa? Abusan, dalam keadaan masam mukanya. Kenapa? Sebab banyak kesulitan nanti, banyak kesulitan. Muka apa penuh dengan masam, kemudian penuh dengan kesulitan. Tapi fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah jaga, ya, Allah jaga pada hari itu. Apa yang Allah jaga? Dari kesulitan. Bagaimana Allah bisa menjaga si fulan? Apakah otomatis pada saat itu Allah langsung jaga? Tidak. Penjagaan Allah pada saat suatu yang sangat menyakitkan, suatu yang sangat menyedihkan, suatu sangat menyempitkan, tergantung pada saat ini. Mampukah kita nafasal mukmin, melapangkan kaum mukmin? Mampukah kita memudahkan kaum mukmin yang sedang kesulitan? Maka Allah mudahkan dia. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-jazaa'u min jinsil amal min haitsul jins, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalnya. At-tanfis bit-tanfis, kalau dia melapangkan di waktu dunia, melapangkan mukmin di dunia, maka Allah akan lapangkan dia. Lakin min haitsun naw' yakhtalifu ikhtilafan 'aziman. Fa qarabid dunya la tusawi syai'an binisbah li qarabil akhirah. Dikatakan bahwasanya bentuk pertolongan Allah, bantuan Allah itu lain-lain. Bagaimana dia menolong di waktu dunia? Tadi dikatakan ada yang bentuknya wasa', ada yang bentuknya faraja. Kalau misalnya hutang,
tagihan hutang ini dia belum bisa, kemudian dia minta bantuan kawannya, dan kawannya membantu hanya melunasi tagihan bulan ini, maka itu namanya wasa'a, hanya melapangkan. Tapi kalau faraja, apa faraja itu? Dia lunaskan semua. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu lain. Ketika dia hanya melapangkan saja, ya, maka Allah akan melapangkan dia. Tapi kalau dia melepaskan ikatan kesusahan, maukah Allah akan lepaskan juga kesusahan dia di akhirat nanti. Tinggal kita ini, kita mau milih yang mana? Ya, kita mau milih yang mana? Maka dikatakan, maka tadi di awal kita katakan bahwasanya dari hadis ini ulama banyak membawa menjadikan banyak kaidah dalam syariat ini. Fa iza nafasa Allahu 'anil insan kurbatan min kurabil akhirati kana sawabu a'zam min amalihi. Kalau dia melepaskan ikatan kesusahan manusia di dunia, maka Allah akan lepaskan juga kesulitan yang dia di akhirat nanti. Karena sawabu a'zam min amalihi, dan adalah pahalanya, balasannya ini lebih besar daripada amalnya. Ya. Kenapa? Sebab Allah lipat gandakan. Ya, Allah lipat gandakan. Kemudian dikatakan yaumul qiyamah, dikatakan oleh Syekh Sulaiman, yaumul qiyamah huwa alladhi taqumu fihi as-sa'ah wa summiya bidzalika li salasati umur. Dikatakan yaumul qiyamah alladzi taqumu fihi as-sa'ah, disebabkan adanya kiamat, terjadinya kiamat. Kemudian dinamakan al-qiyamah disebabkan ada tiga hal. Al-awwalu anna an-nasa yaqumuna min quburihim lillahi azza wa jalla. Kenapa dikatakan al-qiyamah? Disebabkan manusia nanti akan dibangkitkan nanti. Yaqumuna fihi min kuburihim, yang akan dibangkitkan dari kuburnya setelah sekian lama mereka lelap, ya. Kemudian Allah bangkitkan dia dengan tiupan yang kedua. Sebagian ulama mengatakan tiupan yang ketiga, ada yang mengatakan tiupan kedua, ada yang mengatakan tiupan yang ketiga. Ini akan dibangkitkan, ya. Sekali lagi, yang dibangkitkan manusia yang telah mati sebelumnya, baik yang sebelum kita maupun pada saat kita kini, maupun menjelang kiamat nanti, ya. Maupun pada hari kiamat, semua akan dibangkitkan. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya mukmin, dia tidak akan mengalami kiamat kubro. Ya. Kenapa? Sebab mukmin nanti telah meninggal duluan dia. Ketika Allah hembuskan angin yang melalui ketiaknya, maka semua mukmin akan wafat, dan tidak akan mengalami guncangan yang sangat dahsyat. Bahkan mukmin pun tidak akan mengalami yang namanya kehancuran Ka'bah, Baitullah. Ya. Nanti Ka'bah itu kan akan hancur, ya, tanpa ada bekasan sama sekali. Ya. Yang akan dilakukan oleh namanya lupa gitu, ya. Yang asalnya dari Ethiopia atau Sudan, lupa, ya, antara itulah. Yang betisnya sangat kurus sekali, dan dia akan mencongkel-congkel batu-batu di Ka'bah dan dibuangnya ke laut. Dia congkel, ya. Ka'bah yang kini kita lihat nih,
yang begitu agung, begitu megah, nanti akan lenyap. Tidak menyisakan satu apapun, hatta batunya tidak sisa satu, dibuang semua ke laut. Dan ini menunjukkan bahwasanya pasukan dia begitu sangat besar, pengikutnya. Kenapa mulai dia dari Ka'bah sampai ke laut? Mereka apa? Membuangnya. Berarti apa? Bersusun mereka dari Baitullah sampai ke laut. Ya. Dan mukmin tidak akan mengalami ini. Kedua, annahu tuqamu fihi al-ashhad. Bahwasanya pada saat itu akan dibangkitkan, akan adanya saksi-saksi. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mu'min, inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Kata Allah, kami pasti akan menolong utusan-utusan kami. Kami pasti akan menolong kaum mukmin, baik dalam kehidupan di dunia. Bentuk pertolongan Allah apa? Salah satunya kita mendapatkan hidayah. Itu adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma, dan pada hari itu yaqumul ashhad, dan akan berdiri para saksi, yaitu malaikat. Dan saksi ini bukan hanya malaikat nanti, hatta bumi akan mengkisahkan apa yang terjadi di atasnya. Ini menunjukkan apa? Dia sebagai saksi. Hatta tangan kita dan kaki kita pun dia akan menjadi saksi. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Yasin, Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami akan kunci mulut-mulutnya, wa tukallimuna aydihim, dan tangan ini akan ngomong dia. Kenapa mulut dikunci? Sebab mulut ini apa? Banyak dustanya. Dan mulut ini sebagai penguasa anggota tubuh manusia. Banyak anggota tubuh ini tunduk kepada siapa? Pada lisannya. Maka saat itu Allah kunci mulutnya. Yang akan ngomong siapa? Mulut. Yang akan jadi saksi siapa? Kaki. Kemudian yang menjadi saksi juga, sama masih di surat Yasin juga, ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan dihafalkan dulu. Anda lupa suratnya ya. Tapi intinya ketika sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mau pindah dekat masjid, maka Nabi cegah. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami sangat jauh dengan masjid. Kalau dekat masjid, Masya Allah, kami sering ke masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langkah ke masjid, satu mendapatkan pahala, yang kedua menghapuskan dosa. Kemudian bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi dia nanti di hari kiamat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi mukmin untuk meninggalkan bekasnya.
Maka kata ulama, meninggalkan bekas yang ke satu dalam bentuk amal sedekah, misalnya bangun masjid. Maka di situ ada bekasnya. Yang kedua, bekas-bekas atau jejak dia ketika melakukan amal soleh. Maka bumi yang kita pijak, antum yang tadi jalan dari rumah sampai ke sini, jalan yang dipijak tadi itu akan menjadi saksi ketika hari kiamat nanti. Ketika kita melakukan kemaksiatan, mulai rumah kita sampai tempat maksiat kita, maka tempat ini akan menjadi saksi dia, jalan ini akan menjadi saksi dia, dan tempat yang ditujunya akan menjadi saksi dia akan kemaksiatannya. Maka kata Nabi, tetaplah engkau di tempatmu semula. Bahkan dikatakan dalam Ibnu Katsir bahwasanya sahabat ini tinggal di batas kota, ya. Berarti sangat jauh, dan kita bisa bayangkan sudah jauh panas lagi. Bahkan kini jamaah yang jamaah yang mau ke Baitullah ini kan berlomba-lomba memilih tempat yang sangat dekat dengan Masjidil Haram, supaya apa? Mudah ke situ. Begitu buka langsung pintu Masjidil Haram. Berlomba-lomba kan? Maka banyak yang memilih apa? Bintang 5. Kalau bintang 4 apa? Agak jauh. Ya. Sahabat dulu ketika ingin pindah dekat Masjidil Haram dicegah oleh Nabi SAW supaya jauh. Ya. Alhamdulillah sebagian kawan hotelnya sekilo jalan kaki. Ya, panas-panas sekilo jalan kaki. Ya. Kalau sebagian sekilo, kami cuma selangkah dengan pintu Masjidil Haram. Ya. Selangkah. Satu sisi dalam masalah dunia mungkin dia mendapatkan fasilitas yang mewah. Satu sisi yang lainnya mungkin yang 1 kilo ini dia lebih ibadah dibandingkan dengan yang hotel yang bintang 5. Dalam salah satu kaidah tadi dikatakan al-jaza min jinsil amal. Kemudian dalam salah satu kaidah juga kata Imam Asy-Syuuti, ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Maka siapa yang lebih banyak amalnya atau lebih banyak korbannya, maka lebih banyak juga keutamaannya. Kalau misalnya antum melangkah ke masjid, tadi kawan-kawan kita ada yang 1 kilo dari Masjidil Haram, berapa banyak dia usaha dia untuk menuju Masjidil Haram. Begitu waktu yang panas, jangankan siang, malam panas, dibandingkan dengan mereka yang cuma berapa meter itu. Ya. Masjid yang paling dekat itu, ya, yang di Masjid nomor 3 itu, Zam-Zam Tower itu. Hotel bintang 5. Begitu buka sudah berhadapan dengan Masjidil Haram. Berapa langkahnya? Kalau kita hitung-hitungan. Ya. Kata Imam Syuuti, maka na aktsaru fi'lan. Siapa yang amalnya lebih banyak? Lebih banyak apa? Lebih banyak amalnya, lebih banyak korbannya, lebih banyak usahanya. Ini yang 1 kilo atau yang setengah kilo, berapa banyak langkahnya, berapa banyak kesulitannya ketika panas dia
Bagaimana usahanya supaya dia dapat salat jamaah di Masjidil Haram. Tentunya minumnya lebih banyak, dia mesti beli minuman. Kalau di masjidnya gampang, banyak minum gitu kan, banyak minum, zam-zam banyak, gampang. Maka semakin banyak kesulitannya, semakin banyak korbannya, maka semakin banyak keutamaan yang dia dapatkan. Ya. Begitu juga langkah kita ke sini. Semakin banyak antum korbannya, mungkin antum korban bensin, mungkin kan, paling tidak bensin. Kalau antum hitung-hitungan sudah sekian, atau ada bisnis yang lain antum tinggalkan, ada bisnis tapi antum lebih utama untuk menuntut ilmu, maka berapa banyak keutamaan yang antum akan dapatkan nanti. Ketika antum tinggalkan sesuatu kenikmatan dunia hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, walakinnaha ala qadri nasibika. Kata Nabi, walakinnaha, akan tetapi, ala qadri nasibika, bahwasanya pahala itu tergantung dengan usaha yang dikorbankannya. Kalau misalnya antum kesulitan, misalnya usaha antum gitu ya, antum sudah usaha tapi hasilnya sedikit, hasil dunia sedikit, tapi semakin antum giat mencari, tapi tidak melupakan apa? Ibadah kepada Allah, maksudnya itu. Antum kesulitan, siang malam usaha untuk nyokolahkan anak, untuk menghidupkan, untuk ngasih makan ahlinya, kehujanan, kepanasan, hasilnya sedikit, ya, maka semakin besar pahala antum yang Allah kasih kepada antum. Kalau antum ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengeluh, tidak banyak mengeluh, yang antum keluhkan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengeluh kepada manusia, maka semakin sulit Allah akan kasih banyak pahala. Semakin banyak pahala yang antum dapatkan. Kata Imam Az-Zarkasi dalam kitabnya Al-Mansur, al-'almal kullama kasra wa syuqqa kana afdalu mimma laysa kadzalik. Satu amal, ya, satu amal dia banyak dan semakin sulit. Kita contohkan tadi jamaah yang yang umroh tadi. Bukan berarti anda nggak setuju dengan hotel bintang 5, silakan gitu ya, silakan. Ini misalnya keutamaan, ya. Satu amal tapi dia banyak membutuhkan banyak aktivitas. Sebagaimana langkah kita ke masjid ini, jauh kita langkahnya, tempat kita jauh, langkah kita jauh. Wasyuqqa, dan semakin sulit. Ada ikhwan misalnya yang datang dari Sindang misalnya, datang malam-malam dalam keadaan hujan, ya, dalam keadaan hujan, kan sulit itu, jalannya penuh dengan lubang, maka dikatakan kana afdal mimma laisa kadzalik, maka dia katakan lebih utama dibandingkan dengan yang selain itu. Pada amal sama-sama menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, tapi dia lebih sulit, dia lebih jauh tempatnya, kita yang lebih dekat, maka keutamaannya itu lain dengan dia. Tapi sekali lagi ini sesuai dengan niatnya, ya, sesuai dengan niatnya. Kemudian kesulitan,
Wah, dia sulit ke sini. Kenapa? Sebab sudah hujan, becek tempatnya, tapi dia langkahkan kakinya. Maka lebih lagi dengan mereka yang datang tidak penuh dengan kemudahan. Jalannya enggak becek, kemudian dekat, mulus lagi. Ini dikatakan al-jaza' min jinsil amal. Nah, begitu juga kalau kita menolong sesama kaum mukmin. Pertolongan ini bukan hanya dalam bentuk uang. Jangan salah, kadang-kala kita dalam benak kita bahwasanya menolong itu hanya dalam bentuk apa? Uang. Nasihat adalah salah satu bentuk pertolongan. Maka sekali lagi ya, pada kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya bentuk pertolongan itu bukan hanya dalam masalah uang. Ya. Menolong kesulitan bukan hanya dalam bentuk uang. Mungkin yang punya hutang, ya kesulitan dia, maka bagi yang punya kelapangan hendaklah dia membantu. Atau yang menghutangkan, dia membantu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ada pedagang. Ya. Ada pedagang yang suka ngasih hutang. Ya. Ada yang datang, kemudian dia bantu. Ada yang mau minjam, dia bantu, dia mudahkan. Ketika ada yang kesulitan untuk mengembalikan, maka dia katakan pada nifisnyanihi, dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, bebaskan dia, jangan tagih lagi, ya, bebaskan, dan mudah-mudahan Allah akan hapuskan dosa kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dihapuskan oleh Allah akan dosanya. Ini menunjukkan suatu kemuliaan. Kemudian yang ketiga, annahu yuqamu fihil adl. Ini dikatakan al-qiyamah, ya. Annahu yaqumu fihi adl, bahwasanya pada saat itu akan ditegakkan keadilan, ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazin al-qista, dan kami akan meletakkan, akan memasang al-mawazin, timbangan, al-qista, dengan tepat, ya. Liyaumil qiyamah, pada kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak akan dizalimi satu jiwa pun. Kemudian wa man satara musliman, dan siapa saja yang menutupi aib kaum muslim, ay akhfa wa ghata, dengan jalan merahasiakannya dan menutupinya, ay irtakaba ma yu'ab, atau muslim itu melakukan suatu yang aib, suatu yang tercela, maka kita tutupi dia, baik itu dalam masalah akhlaknya atau dalam masalah agamanya atau dalam masalah dunianya. Maka kata ulama,
Kalau dia kebaikannya lebih banyak, lalu dia melakukan kesalahan, maka kesalahannya wajib kita tutupi. Maksudnya tidak kita omongkan kepada yang lain. Tapi kalau dia biasa melakukan kejelekan, dia biasa melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh kita sembunyikan. Ya, tidak boleh kita sembunyikan. Sebab kenapa? Sebab dia sudah biasa melakukan maksiat. Ini menunjukkan dia sudah tidak malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi mukmin apa? Dia mempunyai sifat haya, dia malu melakukan kemaksiatan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah, kata Nabi, man satara aurati akhihil muslim, man satara aurata akhihil muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aibnya saudaranya yang muslim, ya, aibnya yang wajib tutupi, maka Allah akan tutupi aibnya nanti dari kiamat. Wa man kashafa arata akhil muslim kashafa Allah aratahu hatta yafdahahu biha fi baitih. Tapi siapa yang membuka aibnya sesama kaum muslimin, maka Allah akan ungkap aibnya nanti di hari kiamat, hatta sesuatu yang di dalam kamar Allah akan buka nanti di hadapan manusianya. Kemudian ada satu ucapan Imam Malik, kata Imam Malik, adraktu hadhil baladah, yakni al-Madinah, aqwaman laisa lahum uyub. Kata Imam Malik, aku mendapati satu kota, ya, dikatakan Al-Madinah, satu kota yang penduduknya tidak punya aib. Laisa lahum uyub, enggak punya aib kaum ini. Fa'abun nas, ketika mereka tidak ada aib, tapi mereka membuka aib manusia yang lain. Dia buka aib manusia yang lain yang mestinya tidak diketahui oleh manusia yang lain. Fasarat lahum uyub, maka kaum itu apa? Lahum uyub, mereka mempunyai aib. Sebab membuka aib manusia, maka bisa jadi yang tadi tidak punya aib, dia akan punya aib. Yang kedua, kalau dia membuka aib manusia yang lain, sewaktu-waktu aib dia akan dibuka. Sama juga kalau di majelisnya ibu-ibu, majelisnya bapak-bapak, ya, di majelis itu diomongkan tentang aib si fulana, aibnya si fulan, dibahas di situ. Sewaktu-waktu yang di majelis itu akan diomongkan oleh sesama anggota majelis itu. Kalau di majelis ada si A, B, C, D, ngomongkan si E, aibnya si E,
sewaktu-waktu si A tidak ada, maka B, C, D akan ngomong aibnya si A. Sebagaimana kata Imam Malik. Tapi kalau dia menjauh dengan majlis riba, walaupun dia akan diomongi, maka Allah akan tutupi aibnya nanti. Kapan tutupinya? Nanti di hari kiamat nanti Allah akan tutupi. Tapi bagi siapa yang membuka, Allah akan buka nanti di hari kiamat. Ini bahayanya. Kemudian kata Imam Malik, kemudian aku mendapati satu kota aqwaman kanat lahum uyub. Aku mendapati satu kota yang penduduknya ini banyak aibnya. Banyak aib. Fasakatu an uyubin nas. Tapi mereka enggak mau ngomongi aibnya manusia. Kenapa? Sebab dia sibuk dengan aibnya. Sama juga kita ni banyak aib nih. Kita banyak aib, maka sibukkan dengan aib kita. Kalau misalnya aib kita malas solat, maka kita tutupi. Bagaimana supaya aib kita enggak kebuka? Kita tutupi dengan apa? Rajin solat. Kalau kita malas ke masjid, ini kan aib bagi laki-laki nih. Ya, malas ke masjid. Maka kita tutupi dengan apa? Banyak-banyak ke masjid. Sibukkan dengan itu. Sibukkan dengan muhasabah. Fasakatu an uyubin nas, tapi mereka enggak mau ngomongi aibnya manusia. Ya. Walaupun sedang kumpul-kumpul misalnya, enggak mau ngomongi aib manusia. Ya. Enggak mau ngomongi aib manusia. Kenapa? Ya dia aja bawa aibnya banyak, kita aja bawa aib banyak nih. Kita aja belum tentu selamat istilahnya, apalagi membahas manusia yang lain. Kalau kita sudah bisa menjamin kita akan selamat, mungkin nggak masalah membantu yang lain. Ini aib kita saja banyak yang mesti kita tutupi. Ya. Maka kata Imam Malik, fanasiyat uyubuhum, maka aib mereka dilupakan oleh manusia. Ya. Kemudian wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi, dan Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, sebagian manusia mengganti makan al-abdu dengan madam al-abdu. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, ini adalah satu kesalahan. Kalau memakai kata madam al-abdu selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau makan al-abdu, maknanya Allah senantiasa akan menolong, baik manusia menolong manusia yang lain ataupun manusia tidak mau menolong yang lain, Allah tetap akan apa? Menolong. Tapi Allah pasti akan menolong hambanya yang menolong hamba yang lain. Tapi pertolongan Allah tidak hanya sebatas itu maksudnya. Ya. Kalau kita menolong hamba Allah yang lain, Allah pasti akan menolong. Dan Allah akan menolong walaupun kita tidak menolong hamba yang lain. Ini maksudnya. Tapi kalau memakai kata madamal abdu, ini menunjukkan Allah tidak akan menolong hambanya kalau hamba ini tidak mau menolong manusia yang lain. Dan ini satu bentuk kesalahan dalam bahasa. Ya.
Kemudian man salaka tariqan, tadi wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi, Allah akan menolong hambanya ya selama hamba itu menolong saudaranya. Tadi telah dijelaskan perbedaan makana dengan madama ya. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan ay dakhalahu wa masyiya fihi, man salaka tariqan, yang menempuh jalan ay dakhalahu, dia masuk ke dalam majlis ilmu, wa masyiya fihi, atau dia berjalan untuk menuntut ilmu. Ini bisa maknanya dua. Salaka, dia masuk ke dalam menuntut ilmu, termasuk apa? Melihat kajian atau membaca buku, itu pun sama dengan salaka tariqan ya. Untuk apa? Dia mendapatkan ilmu ya. Pendapat yang kedua yang mengatakan jalannya, maka ulama katakan jalannya itu lebih didahulukan. Jalan yang dia menuntut ilmu ini lebih didahulukan. Tadi dikatakan dakhalahu wa masyiya, dia masuk menuntut ilmu, maksudnya dia membaca kitab pun itu menuntut ilmu ya. Dia berusaha untuk mendapatkan kitab, untuk mendapatkan ilmu, itu sama dikatakan suluk ya. Tapi ulama katakan yang lebih utama adalah apa? Menempuhnya dia jalan masyiya, jalan kakinya dia ya. Yaltamisu fihi ilman ayatlubu ilman, untuk menuntut ilmu. Yang dimaksud menuntut ilmu sini adalah ilmu syar'i ya. Dan ulama juga katakan ya, yang dikatakan dalam hadis ini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yang ke satu dia menuntut ilmu tamak ilmu syar'i, di mana ilmu qala Allah wa qala Nabi. Ini yang ke satu. Yang kedua, kata ulama, segi penyampainya, siapakah yang menyampaikan ilmu itu? Sebab ini sebagaimana yang Nabi katakan, kata Nabi, maka telitilah kalian dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu syar'i ini bagian agama. Sebab ilmu syar'i ini bagian ibadah. Maka haknya yang menyampaikan ilmu tidak semua manusia. Maka dahulu salafus saleh itu sangat hati-hati dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai sebelum mereka menuntut ilmu, mereka teliti dulu siapa yang menyampaikan, bagaimana akidahnya, bagaimana pemahamannya dan sebagainya, bagaimana akhlaknya salah satunya ya. Maka jangan sampai kita kebablasan, siapapun menyampaikan kita datang, siapapun yang duduk yang menyampaikan tausiah kita datang. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salafus saleh kita. Yang mereka sangat hati-hati dalam masa apa? Menuntut ilmu ini ya. Tidak semua yang bisa, bahkan kalau kita tanyakan kepada Ustaz Yazid atau Ustaz Abdul Hakim ya, tidak semua penuntut ilmu punya hak
dalam menyampaikan ilmu. Maksudnya menyampaikan di sini ya. Kalau sebatas misalnya hanya berdua atau menyampaikan kepada teman, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah di majelis ilmu, itu bukan hak mereka. Ya. Apalagi sesuatu yang pelik, nggak boleh kita asal-asal dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, ini hati-hati juga, ya. Baik kepada kawan-kawan yang di lembaga, ya, yang di masjid, yang di yayasan. Ini untuk hati-hati dalam memilih siapa yang menyampaikan ilmu itu. Dulu kita pernah kecolongan gitu ya. Pernah kecolongan dalam menyampaikan majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Ana lupa tahunnya gitu ya. Dai yang asal Lampung gitu ya. Dan menyampaikan dalam satu daurah gitu di sini. Apa efeknya? Maka apa yang disampaikan ini menyelisihi akidah, ya, akidah ahli sunnah wal jamaah maupun pemahaman salafus saleh kita. Bagaimana dia mengajak jamaah untuk gampang mengkafirkan penguasa. Bagaimana gampangnya mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Maka hati-hati kita dalam masalah ini. Ya. Bahkan kawan-kawan yang suka di medsos mungkin banyak melihat kajian di Facebook atau di media sosial lainnya, yang kini banyak kajian-kajian seolah-olah sama, padahal hakikatnya tidak. Ya. Sebab ada beberapa ikhwan yang ana lihat di Facebooknya, dia men-share-kan juga kajian-kajian ini, ya. Padahal kajian mereka, majelis mereka ini banyak dibantu oleh asatidz yang lain, semacam Ustaz Abdurrahman Thayyib misalnya yang di Surabaya misalnya kan, atau yang dibantah oleh Ustaz Abu Ya'la, atau yang dikatakan oleh asatizah yang lainnya. Ada penyimpangan dalam masalah akidah, dalam masalah pemahamannya. Tapi sekali lagi syubhat ini halus, ya. Maka yang dikatakan Nabi, siapa saja yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu bi tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Yang dimaksudkan adalah ilmunya ilmu syar'i. Kemudian yang menyampaikan ini memang ahlinya. Kemudian akidahnya betul dan pemahamannya betul. Ya. Bukan hanya sebatas bisa. Ya. Bukan hanya sebatas bisa. Sama juga kalau bekam. Nah, ini ilmu bekam. Ya. Ilmu bekam. Sebagian kawan bisa bekam. Kenapa? Sebab dia otodidak dia. Tapi sebagian yang lain ini melalui pelatihan, ya kan? Sampai ada sertifikatnya. Bahkan ada yang pakai level. Bahkan tidak boleh buka sampai ada lisensi sini, tazkiyah. Kehati-hatian dalam masalah dunia, dalam masalah kesehatan. Kenapa? Ini sebab menyangkut nyawa katanya. Apalagi dalam masalah agama. Bukan hanya masalah kesehatan, bukan masalah kebadan saja, tapi ini menyangkut kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat nanti. Jangan sampai kita kebablasan, ya. Ana ditanya oleh salah satu ummahat, ya, tapi bukan di sini. Dia tanyakan, kenal enggak sama ini? Kenal enggak sama ini? Sebut saja si fulan A, ya, si fulan, ya.
si A. Anak katakan kenal. Anak katakan kenal. Kenapa? Sebab dia dipanggil untuk ngisi taklim. Katanya nggak bisa. Pertama dia bukan penuntut ilmu. Maksudnya kayak semacam adit duduk di masjid majlisnya Ustaz Yopi misalnya. Memang dibiasakan gitu untuk ilmu gitu. Ya. Kalau cuma seminggu sekali kemudian atau sebulan sekali datang, ya sebetulnya bukan thalib itu sebetulnya. Hanya pencinta gitu. Suka dengan ilmu. Nah, bahkan yang thalib pun belum tentu boleh untuk apa? Mengisi. Ya. Nah, ini tidak dikenal. Walaupun kenal segi itunya kenal, tapi tidak dikenal dalam masalah untuk ilmu. Maka tidak boleh itu. Tidak boleh gampang-gampangan kita. Walaupun dia sedikit menguasai dalam masalah itu. Sama juga kalau misalnya yang tadi bekam tadi, dia sedikit menguasai bekam, tentunya dia hati-hati untuk buka apa? Praktek itu. Sebab dia tidak tahu, mungkin ada hal yang tidak boleh dibekam, kan itu. Siapa yang bisa menjamin? Tapi kalau dia punya lisensi, punya izin atau misalnya, nah, tentunya ada yang bisa menjamin, kan itu. Ya. Nah, ini kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita kebablasan, gitu ya. Jangan sampai kebablasan. Dan ini ada sampaikan. Dan sempat juga ada salah satu jamaah kita, ya, yang sempat teleponan karena gitu ya, minta izin untuk isi kajian. Anda nggak izinkan. Antum silakan minta kepada yang lain aja. Kalau Anda nggak mau, kenapa? Nanti tanggung jawaban bukan hanya dengan antum, tapi Anda dengan Allah. Antum minta izin yang lainnya. Kalau diizinkan, Anda berlepas itu. Tentunya kita sebagai jamaah juga, ya, patut kehati-hatian. Dan Anda salut kepada salah satu jamaah yang satu ini. Dia telepon dulu. Bagaimana ini kenal nggak sama ini? Kenal. Ya. Tapi hanya sebatas kenal. Kayak anak dengan Dio, kenal itu. Ya. Tapi kalau dia duduk di majlisnya Ustaz Yopi misalnya, nggak tahu anak. Yang pasti anak suka ketemu dengan Dio soalnya. Tapi kalau Adit, anak tahu duduk di majlisnya Ustaz Yopi, kan itu. Bisa kita pertimbangkan, kan itu. Nah, jadi kita mesti hati-hati dalam masalah ini. Maka yang Allah mudahkan, yang begini, Allah akan mudahkan kalian apa? Menempuh jalan surganya. Kalau ilmunya ilmu syar'i, ya. Ilmu qala Allah qala Nabi, kemudian yang menyampaikan ini jelas akidahnya, pemahamannya. Kemudian yang ketiga, memang dia ahlul ilmu. Dan Allah tidak akan mudahkan ke dalam surga, jalan ke surga, kalau yang ditempuh itu bukan ilmu syar'i. Kalau yang dikaji itu akidahnya menyimpang, atau dalam memahami nas itu menyimpang, Allah tidak akan mudahkan, Allah akan sulitkan dia menempuh ke jalan surga ini. Ini bisa kita buktikan, ya. Dulu anak duduk di majlisnya beberapa kelompok yang hizbi, dia. Beberapa kelompok yang hizbi, ya. Hanya duduk, ya, pengen tahu, ya. Dan yang dibahas adalah apa namanya, sesuatu yang menyelisih syariat. Ternyata apa? Allah sulitkan dia jalan dia untuk menempuh surga ini. Kenapa? Sulit dia memahami nas. Sulit dalam memahami nas. Misalnya dalam satu majlis kami mengkaji kitab Riyadhus Shalihin dan masuk tentang masalah kain.
Dan jelas hadis yang dibahas itu. Jelas hadisnya. Kesahihannya jelas. Jadi masalah pakaian, masalah kain, celana, sebetulnya bukan suatu yang aneh. Enggak, dulu telah dibahas dulu. Ulama-ulama dulu telah dibahas. Dalam mazhab Syafi'i pun telah dibahas. Kalau kita baca dalam fikih-fikih Syafi'iyah, dijelaskan itu. Baik dalam kitab Riyadul Badi'ah misalnya, dalam kitab Fathul Mu'in misalnya, dijelaskan dalam masalah pakaian. Dalam Riyadus Shalihin dijelaskan masalah hadisnya. Ya. Tapi ketika akidahnya beda, pemahamannya beda, apa yang disampaikan itu lain lagi. Sehingga apa? Enggak masalah dalam masalah pakaian. Lama-kelamaan apa? Mengecam mereka yang mengamalkan sunnah, kan gitu. Ya, dulu Anda belum mengenal sunnah gitu. Tapi itu disampaikan oleh kiai kami itu. Ya. Ini disunnahkan oleh Nabi. Maka sebab kiai kami itu belum sekalipun pakai celana panjang. Dia selalu pakai kain. Dan dia katakan kain itu di atas mata kaki. Kalau ada anak-anak di situ, anak-anak yang sekolah di situ, itu kainnya di bawah itu langsung digebuknya. Kain di atas mata kaki. Ini kiai kami. Ya, kain kami. Satu sisi dia tegas dalam masalah itu. Tapi ada ustadz yang lain, hadis yang sama, kainnya di atas mata kaki, tapi celananya di bawah itu. Enggak apa-apa, sebab itu kain, bukan celana katanya. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini, ya. Maka sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Ya. Kemudian wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah satu kaum dia berkumpul di masjid yatluna kitab Allah, dia membaca kitab Allah, yaqra'unahu lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz dia baca, hanya membaca ayatnya saja, wa ma'nan, ya, dia baca maknanya maupun tafsirnya, wa yatadarrasunahu bainahum ayyadrusu ba'duhum ala ba'din hadzal Qur'an. Bukan hanya sebatas membaca, tapi yang satu mengajarkan Quran kepada yang lain. Ya. Ada sebagian ikhwah, enggak banyak, sebagian ikhwah kita, ya, yang begitu semangat dalam tahsinut tilawah, yang begitu semangat, bukan berarti anda mengecam, enggak, salah kalau anda mengecam, ya, tahsinut tilawah. Saking semangatnya tahsinut tilawah sehingga dia lupakan ilmu yang lain, sehingga dia lupakan duduk di majlis ilmu yang menjelaskan tentang qala Allah wa qala Nabi. Tahsinut tilawah itu adalah wasilah kita dalam memahami ayat Allah. Silakan antum duduk di majlis tahsin, bagus antum. Tapi jangan antum lupakan duduk di majlis ilmu yang lain. Ini maksudnya. Kenapa? Sebab ini hanya wasilah. Ya. Inilah yang membedakan manhaj salaf dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya, dia mementingkan bagaimana bacaan betul, kemudian bagaimana hafalan ini banyak. Dan ini anda buktikan. Ya. Anda buktikan. Ada salah satu yang diustadkan di sini, yang kemudian
keponakannya ini ikut mengkaji kitab dengan anak, mengkaji kitab. Ada kitab yang Anda sampaikan, pertama Dalailut Tauhid, yang kedua Usulus Salasah yang Anda sampaikan, ya, duanya sampaikan, dan keponakannya ikut mengkaji kitab itu. Yang kemudian ponakannya ini nggak dibolehkan lagi datang untuk di majelis ini. Dia minta sampaikan, dia cabut ponakannya sebab ponakannya fokus untuk menghafal 30 juz. Kalau ponakannya bagus itu, cepat nangkapnya. Maka ketika tidak lagi mengaji dan ditanyakan, maksudnya Anda tanyakan kepada temannya yang lain yang tidak dulu mengaji dulu, yang tidak mengaji Usulus Salasah, tidak mengaji Dalailut Tauhid, Anda tanyakan berapa juz yang sudah dihafal. Ada yang mengatakan 20 juz, ada yang mengatakan 15 juz, ada yang mengatakan 18 juz dan lain sebagainya. Terlepas mungkin atau tidak, Anda nggak tahu. Anda tanyakan tentang tauhid dan mereka buta dalam masalah itu. Ya. Dalam masalah tawasul mereka buta dalam masalah itu. Dan mereka mengamalkan sesuatu yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Ini Quran kita baca, kita hafalkan, tapi dia tidak memahami dan kita tidak mengamalkan apa yang dalam ini. Maka berbalik dia akan menghujat kita nanti. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah dalam ayatnya. Kata Nabi, ya Rabb, wahai Allah, inna hadzal qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ini kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang disia-siakan. Baik dia tidak mau baca, atau dia baca tapi dia tidak mau memahami, atau dia pahami tapi tidak diamalkan. Ini namanya menyia-nyiakan. Dan ini akan menjadi penuntut dia, dituntut nanti. Dan dosanya tentu tidak sama nanti dengan mereka yang tidak tahu. Ya. Kemudian dikatakan bahwasanya menuntut ilmu ini ya, adalah salah satu amal yang paling utama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan untuk minta bekal kecuali bekal ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan Nabi untuk minta bekal kepada Allah. Apa bekalnya? Ilmu. Ya. Jadi menunjukkan apa? Begitu pentingnya ilmu ini. Kemudian kata Mu'az, ta'allamul ilma, belajarlah kalian akan ilmu. Yang dimaksud ini ilmu syar'i. Fa'in ta'allamahu, dan jika kalian mempelajarinya lillahi
semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, khasyatan akan menimbulkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwasanya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu adalah ibadah. Sepaling-paling utama ibadah sunnah itu menuntut ilmu. Ya. Kalau ada yang sholat duha saat ini, ada yang sholat duha sekian rakaat, kemudian ada yang menuntut ilmu, maka dikatakan lebih utama adalah menuntut ilmu. Wa mudarasatu tasbih, dan mengkajinya adalah tasbih. Antum sedang mengkaji ini atau sedang mengulang dan sebagainya, itulah tasbih. Ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Kemudian kata Sahal bin Abdullah, ini anda tutup ya, dengan perkataan Sahal bin Abdullah. Kata Sahal bin Abdullah, man arada an-nazra ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Kalau kalian ingin melihat majlisnya para anbiya, ya, siapa yang ingin melihat majlisnya anbiya, para anbiya, nabi-nabi, maka lihatlah ila majalisil ulama, ke majlisnya ulama. Inilah majlisnya para anbiya. Antum paham atau tidak paham, duduk di majlis itu lebih utama dengan mereka yang tidak duduk. Hatta antum duduk di HP, depan HP, dengan duduk di majlis itu sama-sama, ya, sama-sama duduk di majlis itu. Yang satu melalui HP, duduk di HP, dan satu duduk di majlis ilmu, maka dikatakan inilah yang mendapatkan keutamaan majlis ilmu. Kalau yang ini tidak, dia tidak mendapatkan keutamaan majlis ilmu. Ini keutamaannya. Mau paham mau tidak, ya, mau paham atau tidak. Kemudian ana ingatkan bahwasanya waktu kita ini terbatas. Kita ini ada batasnya, dan masing-masing kita ada batasan, ada penghujungnya yang akan menutupi kisah hidup kita. Dan masing-masing kita tidak tahu kapan batas menutup kisah kita di dunia. Ya. Oleh sebab itu, disebabkan kita semua ini ada batas hidup kita, kemudian masing-masing kita tidak tahu batas hidup kita, maka manfaatkan sedikit waktu ini dengan kebaikan yang banyak. Kemudian setelah mendapatkan kebaikan, duduk tempat kebaikan, jangan disia-siakan kebaikan itu. Kenapa? Sebab antum telah menyia-nyiakan waktu itu. Walaupun antum duduk di majlis itu, tapi antum sia-siakan keadaannya, ya. Maka hendaklah kita perhatikan itu, ya. Sebagaimana Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaklah kita selalu membekali dengan ketakwaan. Dengan apa kita membekal takwa? Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dengan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Kemudian usahakan untuk tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.